Oke, langsung saja. Jadi, pertama, apa sih sorghum itu? Sorghum atau garai adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan, ternak, dan bahan baku industri. Sebagai bahan pangan, sorghum berada pada urutan kelima setelah gandum, jagung, padi, dan jelai. Sorghum merupakan makanan pokok penting di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Sorghum juga mengandung serat tidak larut air atau serat kasar dan serat pangan masing-masing sebesar 6,5% sampai 7,9% dan 1,1% sampai 1,23%. Kandungan protein pun seimbang dengan jagung sebesar 10,11%, sedangkan jagung 11,0,2%. Begitu pula dengan kandungan patinya sebesar 80,42%, sedangkan kandungan pada jagung 79,90%. Hanya saja yang membuat tepung sorghum sedikit peminat adalah karena tidak adanya gluten seperti pada tepung terigu. Masyarakat Indonesia sudah tenggelam dalam nikmatnya elastisititas terigu karena tingginya gluten, dan inilah yang membuat adonan mie dan roti menjadi elastis. Selain itu, sorghum dikenal memiliki manfaat yang lebih baik daripada tepung terigu karena bebas gluten dan memiliki angka indeks glikemik yang rendah sehingga turut mendukung tren gerakan konsumen bebas gluten diet seperti di negara-negara maju. Dan selanjutnya, apakah cara memproduksi sorghum itu mudah? Sorghum termasuk tanaman yang mudah dibudidayakan karena membutuhkan biaya perawatan yang termasuk murah dan bisa ditanam secara tumpang sari dengan padi gogo, kedelai, kacang tanah, atau tembakau, ataupun ditanam dengan pertanaman tunggal. Dalam satu kali tanam, sorghum dapat dipanen lebih satu kali, sehingga sorghum tergolong tanaman yang memiliki produktivitas yang tinggi. Daerah budidaya sorghum sangat luas. Sorghum dapat hidup mulai dari dataran rendah hingga dataran yang tinggi dengan iklim tropis, kering sampai iklim basah. Di Indonesia, daerah pengembangan sorghum cukup luas. Saat ini daerah penghasilan sorghum meliputi Jawa Tengah, diantaranya Pati, Demak, Wonogiri, dan Groban, Yogyakarta, Gunung Kidul, Kulon Progo, Jawa Timur, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Probolinggo, dan sebagian daerah di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tanaman sorghum termasuk tanaman prioritas kedua untuk petani di Nusa Tenggara Timur setelah tanaman jagung, karena selain sorghum dapat ditanam pada lahan-lahan yang kurang menguntungkan seperti memiliki curah hujan yang rendah, sistem pengairan yang terbatas, serta kondisi lahan yang tidak terlalu subur. Tanaman sorghum juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Selain itu, sorghum juga dapat diolah menjadi beberapa produk makanan seperti beras, mie, makanan ringan, dan tepung. Baik, ketiga, gimana sih cara mengolah biji sorghum menjadi tepung? Oke, pembuatan tepung sorghum dengan waktu sosok biji sorghum selama 0 detik tanpa penyesuaian diawali dengan tahap sortasi, perendaman dalam air selama 1 jam, penirisan dan pengeringan selama 24 jam atau 1 hari, penempungan, dan diakhiri dengan pengayakan menggunakan pengayak bergetar berskala 100 MESH. Perendaman biji sorghum selama 1 jam dilakukan untuk mengurangi rasa berpasir dan kering pada tepung yang dihasilkan karena biji sorghum tanpa penyesuaian memiliki karakteristik kulit biji yang keras. Napi Tupulu 2006. Pembuatan tepung sorghum dengan waktu sosok selama 20 dan 60 detik diawali dengan tahap sortasi, penyesuaian, penampungan, dan diakhiri dengan pengayakan menggunakan pengayak bergetar berskala 100 MESH. Pembuatan tepung sorghum dengan perlakuan penyesuaian tidak memerlukan tahap perendaman biji sorghum dalam air. Melalui proses sortasi, bagian-bagian tidak terpakai dalam pembuatan tepung seperti tangkai, pecahan biji sorghum yang hancur, serta cemaran lainnya, tali, dan batu-batu kecil dipisahkan dari biji sorghum. Bobot total biji sorghum
setelah penyosohan dan rendaman tepung sorghum yang dihasilkannya, semakin lama penyosohan yang dilakukan, maka perendaman tepung sorghum yang dihasilkan akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan semakin banyak bagian dari kulit biji sorghum yang terbuang saat penyosohan, sehingga bagian dari biji yang dapat ditepungkan juga semakin sedikit. Selain itu, semakin lama penyosohan, warna tepung yang dihasilkan juga akan semakin putih. Oke, baik, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.